Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Salsabila, mahasiswi dari Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan menerangkan tentang apa itu ontologi ilmu. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang pengertian ontologi ilmu. Apa itu ontologi ilmu? Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang mencakup dua kata. Yang pertama, kata ontos. Kata ontos memiliki arti ada. Kemudian yang kedua, kata logos. Sedangkan logos ini memiliki arti ilmu. Sedangkan secara istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat dari sesuatu yang ada secara menyeluruh, baik dalam bentuk jasmani maupun rohani. Jadi pada intinya, ontologi ilmu menerangkan tentang sesuatu yang sudah ada di dunia ini yang bisa dipercayai oleh masyarakat ataupun manusia yang lainnya. Dalam pengertian lain, ontologi merupakan suatu kajian yang paling kuno. Kajian tersebut berasal dari daerah Yunani. Kajian tersebut membahas tentang keberadaan sesuatu yang benar-benar sudah ada. Jadi ilmu ontologi ilmu itu membahas tentang sesuatu yang benar-benar sudah ada dalam kehidupan nyata. Karena dulu pada masanya orang-orang belum bisa membedakan antara mana yang nyata dan mana yang masih diangan-angan. Jika kita bahasakan ke bahasa kita, belum bisa membedakan antara mana yang nyata dan mana yang dulu. Contohnya, Anda memiliki sahabat. Setiap hari selalu bersama sahabatnya. Makan sama sahabat, belanja sama sahabat, shopping, jalan-jalan, atau apalah, berangkat kuliah atau itu. Nah, suatu ketika kita diharuskan untuk berpisah dengan sahabat kita karena sudah lulus. Sahabat kamu kerja, terus sahabatnya juga kerja, jadinya harus pisah gitu ya. Nah, setelah 7 tahun bertemu lagi, ya 7 tahun atau 5 tahun lah bertemu lagi, mesti sudah ada perbedaan dalam dirinya. Contohnya, dia tambah tinggi atau tambah gemuk atau tambah putih atau tambah cantik lah. Tapi kamu nggak peduli tentang apa yang sudah berubah dalam dirinya. Karena bagimu, sahabatmu adalah sahabatmu dulu ketika kuliah. Jadi, apa yang kamu kenal dulu ya apa yang kamu kenal sekarang. Nggak peduli apa yang udah berubah. Yang penting bagaimanapun keadaannya, dia tetap sahabat. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang beberapa aspek ontologi ilmu. Yang pertama yaitu aspek metodis. Aspek ini merupakan aspek yang menggunakan metode ilmiah. Ya, terus yang kedua, aspek sistematis. Aspek sistematis merupakan sesuatu aspek yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi yang satu dengan yang berikutnya itu saling berkaitan ya. Gitu. Terus yang ketiga ada aspek rasional. Aspek rasional ini diambil dari berdasarkan pada pola pikir yang benar. Jadi kita aspek ini mengambil dari pemikiran yang benar. Terus yang keempat adalah aspek komprehensif. Aspek ini merupakan aspek yang dia harus melihat sesuatu objek secara menyeluruh. Jadi harus meneliti sesuatu objek dengan secara menyeluruh gitu ya. Terus berikutnya ada aspek universal. Aspek universal itu merupakan aspek yang kebenarannya bisa digunakan di mana-mana. Kemudian apa sih objek kajian ontologi ilmu? Objek kajian ontologi ilmu itu menyangkut logika, metafisika, kosmologi, teologi, antropologi, etika, estetika, filsafat pendidikan, dan filsafat hukum. Kemudian ada beberapa jenis-jenis aliran
ontologi. Aliran yang pertama adalah aliran monoisme. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat dari segala sesuatu hanya bersumber dalam satu saja, baik dalam segi fisik maupun rohani. Jadi dalam kedua segi ini hanya ada satu sumber, begitu. Yaitu aliran idealisme. Aliran idealisme ini beranggapan bahwa benda fisik suatu saat akan rusak dan benda tersebut tidak dapat bisa membantu seseorang untuk menuju kepada kebenaran yang sejati. Kemudian yang ketiga ada aliran realisme. Aliran realisme ini beranggapan bahwa terdapat satu sudut nyata yang merupakan sudut pandang. Jadi sudut pandang itu bisa dikenali oleh indera mata, indera semualah, indera bisa melihat. Sudut itu bisa kita lihat dan bisa kita rasakan dengan nyata. Kemudian aliran yang keempat yaitu aliran dualisme. Aliran dualisme ini beranggapan bahwa satu benda itu memiliki dua hakikat. Contohnya, satu benda ini memiliki dua hakikat, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Terus yang terakhir ada aliran eksistensialisme. Aliran ini sepemikiran dengan filsuf Eropa. Jadi yang jadi subjeknya itu manusia. Yang di dalamnya tidak hanya manusia saja yang bisa merasakan. Maksudnya manusia itu tidak hanya bisa berpikir, tapi individunya itu harus bisa melakukan sesuatu atau bisa merasakan sesuatu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kata dan penjelasan yang mungkin belum dapat dipahami, karena saya pribadi juga belum paham betul tentang kajian filsafat ontologi ini. Maaf dan terima kasih yang sudah menonton. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.